Halo Shalom, salam damai sejahtera. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Jangan menghujat Roh Kudus. Anda pasti pernah dengar ayat ini, tapi kita akan baca lagi sama-sama dalam Matius 12 ayat 31. Yesus berkata begini, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni." Yesus mengatakan bahwa hujat terhadap Roh Kudus adalah merupakan dosa yang tidak akan diampuni. Apakah arti hujat terhadap Roh Kudus? Hujat terhadap Roh Kudus adalah penolakan terus-menerus dan dengan sengaja terhadap kesaksian Roh Kudus mengenai Kristus, firman-Nya, dan karyanya yang mengisyafkan orang akan dosa. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang percaya. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang merupakan jaminan yang menjadi bagian yang akan kita terima dalam kekekalan. Kita akan bukakan ayatnya. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dikatakan begini, "Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda milik-Nya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya untuk kita." Lagi dalam Efesus 1 ayat 14 dikatakan, "Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya." Efesus 4 ayat 30, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Dikatakan bahwa Roh Kudus adalah meterai, jaminan keselamatan bagi kita. Ketika orang menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Allah yang hidup berdiam di dalam batin kita. Untuk apa? Untuk mengajar kita, untuk menghibur kita, untuk menolong kita, untuk mengingatkan kita dan mengisyafkan kita akan dosa. Roh Allah di dalam kita adalah kekuatan yang menuntun kita kepada pengampunan dosa. Nah, seringkali ketika kita berbuat dosa, ketika kita ingin berbuat dosa atau hidup di dalam dosa, Roh Kuduslah yang mengingatkan kita untuk berhenti berbuat dosa. Roh Kudus membuat kita tidak damai sejahtera. Roh Kudus berbisik lembut dalam hati kita supaya kita berhenti berbuat dosa. Ketika kita menolak pimpinan Roh Kudus dalam batin kita, itulah yang dikatakan firman Tuhan. Orang akhirnya memadamkan roh dan mereka mendukakan Roh Kudus dan akhirnya mereka menghujat Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7-11 kita baca sama-sama. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Roh Kudus di dalam batin kita adalah kekuatan yang mengajar kita, yang menuntun kita, dan menginsyafkan kita akan dosa. Tapi seringkali kita menolak suara Roh Kudus dalam batin kita, dan kita tetap hidup di dalam dosa. Meskipun Roh-Nya mengajarkan kepada kita, bahkan mengingatkan kita akan firman Tuhan, kadang-kadang kita sering menolak, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu, dan pura-pura lupa. Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Roh Kuduslah yang memberi rema untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan. Harusnya kita dengar suara lembut Roh Kudus dalam batin kita yang mengajarkan kita untuk berjalan dalam kebenaran dengan mengingatkan kita akan firman Tuhan,
yang meminta kita berhenti berbuat dosa, yang membuat kita merasa tidak damai sejahtera ketika kita berbohong, ketika kita mencuri, ketika kita menipu, ketika kita tidak hidup dalam kebenaran. Roh Kudus memberi rasa tidak damai dalam hati kita, dan harusnya kita peka dengan itu dan kita ikuti pimpinan rohnya. Tapi ketika kita menolak pimpinan Roh Kudus, sesungguhnya kita sedang menjauhkan diri sendiri dari satu-satunya kekuatan yang dapat membawa kita kepada pengampunan dosa. Ingat baik bahwa Roh Kudus adalah materai keselamatan kita. Yesus memeteraikan umatnya, orang-orang percaya, dengan Roh Kudus yang merupakan jaminan bagi keselamatan yang akan kita terima. Dikatakan firman Tuhan, Roh Kudus adalah jaminan tebusan akan keselamatan kita. Kisah Rasul 7 ayat 51 berkata gini, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu." Ini bicara soal orang-orang yang sudah dipimpin, dituntun, diajar oleh Roh Kudus, tapi mereka menentang, mereka tidak mau dengar, mereka keras kepala, mereka keraskan hati mereka. Mari kita belajar dari pengalaman bangsa Israel, bagaimana mereka tidak menerima janji Tuhan karena mereka tidak hidup dalam pertobatan, mereka keras hati, mereka keras kepala. Rohnya di dalam batin kita lah yang mengajar kita, menuntun kita, dan menginsyafkan kita akan dosa. Jangan tolak. Justru penolakan kepada pimpinan Roh Kudus akan memadamkan roh di dalam kita. 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, janganlah padamkan roh. Jangan sampai Roh Kudus sudah tidak mau bicara lagi sama kita. 1 Timotius 1 ayat 19 berkata, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Jangan sampai Roh Kudus berhenti berbicara dan sudah tidak mau mengingatkan kita lagi, karena kita keras hati. Karena awal penyebab orang kehilangan iman adalah karena mereka menutup mata hatinya, mereka mengeraskan hatinya, dan tidak mau diingatkan lagi sama Roh Kudus. Kalau Anda berkata, enggak tuh kayaknya Roh Kudus nggak pernah bimbing saya yakin dia bicara pada kita dengan cara yang berbeda. Roh Kudus itu bisa bicara dengan memberi kita pengertian. Roh Kudus bisa ngajarin kita dengan insting, dengan feeling. Kita ketemu orang, serta-merta kita bisa kayak ngerti orang ini motivasinya apa. Itu semua pekerjaan roh di dalam kita. Ketika kita berselingkuh, Roh Kudus di dalam batin kita pasti berkata, jangan, dan menyadarkan kita bahwa perbuatan kita salah. Tapi seringkali kita lebih cinta dosa kita lebih menyukai perbuatan daging kita, dan kita seolah-olah gak dengar, kita pura-pura tuli, kita pura-pura buta. Padahal sebenarnya Roh Kudus pasti mengingatkan kita. Setiap orang percaya itu punya Roh Kudus di dalam hatinya. Jangan sampai kita tidak dengar baik. Yang membuat kita murtad adalah kita keras hati, karena kita sesat hati dan kita nggak mau mengenal jalan-jalan Tuhan. Padahal Roh Kuduslah yang mengajar kita untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Roh Kuduslah yang menolong kita supaya kita nggak tersesat. Roh Kuduslah yang menyadarkan kita kalau kita salah jalan. Orang akhirnya menjadi binasa karena mereka murtad terhadap Allah. Ibrani 3 ayat 7, saya ingin Anda baca ini dan sadari, jangan keraskan hati, tapi bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Ibrani 3 ayat yang ke-7, judul perikopnya adalah binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat 9, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat 11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah,
Hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita beroleh bagian dalam keselamatan, penebusan Kristus, dan Roh Kudus menjadi materai dalam hidup kita. Diberikannya Roh Kudus dalam batin kita. Kita harus teguh berpegang kepada keyakinan iman kita, bukannya malah hidup dalam dosa. Ketika secara manusia kita masih hidup di dalam daging dan kita masih suka lemah, kita ngikutin keinginan daging dan kita jatuh. Firman Tuhan berkata, roh penurut tapi daging lemah. Tuhan tahu bahwa kita lemah, makanya Yesus bilang lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus itu datang menjadi penolong bagi kita, yang mengajar kita, menghibur kita, dan menuntun kita, supaya kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Jangan sampai kita tegar hati karena tipu daya dosa. Kita ngotot sama dosa kita, kita gak mau keluar dari dosa kita. Kita tahu kita salah, tapi kita gak mau bertobat. Kita tahu kita menipu, kita berbohong, tapi kita tetap saja keras hati. Meskipun Roh Kudus sudah bikin kita gak damai, Roh Kudus kasih tahu kita salah dan kita harus jujur, tapi kita tetap tegar tengkuk. Dikatakan, selama masih dapat dikatakan hari ini, artinya selama kita tuh masih bisa bangun setiap hari. Selama kita tuh masih bisa bernafas, melihat dan bangun dalam keadaan sehat. Jangan lagi kita tegar hati karena tipu daya dosa. Bertobatlah. Selama Roh Kudus tuh masih mau ngebimbing kita, jangan lagi kita keraskan hati kita. Roh Kudus sudah bilang, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ketika Roh Kudus tuh ngajarin kita, jangan bertobat, berhenti, yuk dengerin. Jangan keraskan hati. Dengarkan suara lembutnya. Ketika kita mengeraskan hati dan kita tidak mau bertobat, maka Roh Kudus Allah tidak lagi akan berusaha untuk menuntun orang itu kepada pertobatan. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai karena kekerasan hati kita, Roh Kudus sudah tidak mau lagi bicara sama kita. Roh Kudus sudah tidak mau ngingetin kita lagi. Karena iman kita akan kandas. Karena Roh Kudus adalah kekuatan, bahkan satu-satunya kekuatan yang menginsyafkan manusia akan dosa. Tidak ada seorang pun bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada seorang pun yang bisa percaya kepada Tuhan kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup ini. Dialah yang membuat kita mengerti segala sesuatu. Dialah yang menyingkapkan selubung di hati kita. Jangan sampai kekerasan hati kita yang tidak mau bertobat membuat Roh Kudus tidak lagi mau berusaha untuk menuntun kita. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Bukannya Tuhan tidak sayang, tapi kita harus ngerti bahwa ada konsekuensi dari perbuatan kita, bahwa setiap orang harus menuai perbuatannya. Kalau kita bisa diselamatkan karena kasih karunia, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Selama masih ada kesempatan, selama kita masih ada hari ini, bertobatlah. Jangan sampai kekerasan hati kita yang membuat kita tidak mau bertobat malah menimbun murka Allah dalam hidup kita. Tahukah Anda bahwa ketidaktaatan mendatangkan murka Allah dalam hidup kita? Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak,
ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Apa artinya murka Allah? Ketika kita mengeraskan hati, tidak mau bertobat, maka yang pertama Roh Kudus tidak akan lagi berusaha untuk mengingatkan kita dan menuntun kita kepada pertobatan. Karena sudah berkali-kali Roh Kudus itu sabar. Tapi kalau kita terus keras hati tidak mau bertobat, maka Roh Kudus akan meninggalkan kita. Tanpa Roh Kudus tidak ada kekuatan yang bisa menginsyafkan kita akan dosa. Apa artinya murka Allah? Kalau kita tidak mau bertobat, Roh Kudus tidak ingatkan, maka kita sudah diserahkan kepada murka Allah. Murka Allah saya temukan dalam firman Tuhan dalam Roma 1. Yang pertama, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Tuhan membiarkan manusia saling mencemarkan tubuh mereka. Karena Roh Kudus sudah ingatkan, tidak mau. Mereka malah menyembah berhala. Mereka tidak hidup takut akan Allah. Yang kedua, murka Allah bicara soal Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Orang yang diserahkan ke dalam murka Allah adalah mereka diserahkan kepada hawa nafsu yang memalukan. Makanya kita tidak heran ada laki-laki dengan laki-laki sesuai dengan firman Tuhan. Mereka hidup dalam hawa nafsu yang menyesatkan. Yang ketiga, murka Allah adalah Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran mereka yang terkutuk. Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Hal-hal ini ayat 29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Hati-hati follow Instagram. Kalau Anda mengidolakan orang-orang yang hidup dalam hal-hal ini, hanya sekedar follow, berarti Anda sudah menyetujui apa yang mereka lakukan. Bukan hanya melakukan, tapi juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Hati-hati, Allah menyerahkan orang-orang ini kepada pikiran mereka yang terkutuk. Murka Allah adalah kita dibiarkan, kita diserahkan kepada hawa nafsu, pikiran yang terkutuk. Kita dibiarkan Tuhan untuk melakukan kecemaran. Karena Roh Kudus sudah tidak mau ngingatin kita lagi karena kita keras hati dan tidak mau bertobat. Jangan sampai Tuhan mengambil rohnya yang kudus daripada kita dan menyerahkan kita kepada dosa. Mazmur Daud 51 ayat 13, Daud berkata, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Karena Daud tahu Roh Kudus adalah satu-satunya kekuatan yang ia miliki untuk menginsyafkan kita akan dosa, yang menuntun kita untuk mengerti kehendak Allah, untuk mengajarkan kita hidup takut akan Tuhan. Roh Kuduslah penuntun dalam hidup kita.
Dialah penolong kita, penghibur kita, kekuatan, mengajar kita berdoa. Jangan lagi kita keraskan hati, tapi bertobatlah sungguh-sungguh, supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita. Saya mau akhiri dengan ini. Kalau Anda khawatir, kemungkinan Anda sudah melakukan dosa yang tidak terampuni ini, dengar baik. Kenyataan bahwa Anda ingin beroleh pengampunan dan Anda mau bertobat dari dosa adalah bukti bahwa Anda tidak melakukan dosa yang tidak terampuni ini. Selama Anda masih punya kesadaran bahwa Anda mau diampuni dan Anda mau bertobat sungguh-sungguh, bukti bahwa Roh Kudus masih tinggal di dalam Anda dan Anda tidak melakukan dosa menghujat Roh Kudus ini. Karena kita tahu dosa menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Dengar baik, kehendak Allah adalah Anda dan saya diselamatkan. Bahwa tidak ada seorang pun yang binasa, tidak seorang pun ditimpa murka, tapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan lagi keraskan hati, bertobatlah sungguh-sungguh. Tuhan mau kita selamat, Tuhan tidak mau kita binasa. Saya tutup dengan Kolose 3, ayat 5-10. Inilah yang Tuhan mau, kita menanggalkan hidup kita yang lama. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saya berdoa agar Anda boleh menanggalkan manusia lama, berhenti berbuat dosa, menjauhi semua yang kita buat di masa lalu sebelum kita mengenal kebenarannya. Mari dengar suara lembut Roh Kudus di dalam hatimu. Jangan keraskan hati, tapi bertobatlah sungguh-sungguh. Kalau Anda sadar Anda telah jauh dari hadirat Tuhan, Anda butuh pengampunannya, dan Anda mau bertobat sungguh-sungguh, mari ikuti doa saya. Bapa di sorga, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa. Aku mau berbalik dari segala jalan-jalanku yang salah. Dan aku mau mengundang Yesus untuk menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Dan aku ingin Roh Kudus hidup di dalam batinku untuk menuntun dan menolong aku hidup di dalam kehendak dan jalan-jalan-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Kuduskan hidupku Tuhan, biar aku layak disebut anak-Mu. Biar oleh kuasa darah-Mu, aku disucikan dan dibenarkan untuk beroleh pengampunan dan mendapat bagian dalam kehidupan kekal di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen.